تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها فيها للسماء فأوضت في توفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا وبعضها من الحور العين ما قصر الله له من الشرف بالقسمة الوافية سبحانه الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانطلق صبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مذعنا لله العظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي Kiai Haji Fakhri Jubur dari Kuala Tunggal Jambi, dan yang kami hormati seluruh hadirin sekalian yang berbahagia yang tidak bisa kami sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kami kepada Bapak. Alhamdulillah, berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, di sore ini kita bisa bertemu tentunya dengan berkat hidayah dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan ini membawa berkah bagi kita semua. Salawat salam tentunya sedang tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarga beliau, sahabat beliau, pengikut beliau dari dulu sekarang hingga akhir zaman. Ulun mewakili masyarakat bersama ini, pertama-tama mengucapkan ribuan terima kasih yang terhingga. Yang pertama kepada Tuhan Guru kita yang sudi tentunya mendatangi desa kami, desa Mandingin, sekaligus memberikan ceramah agama di sore hari ini, tentunya untuk warga kita desa Mandingin dan sekitarnya serta seluruh daripada masyarakat Hulu Sungai Tengah. Dan juga terima kasih buat Bapak Wakil Bupati beserta Bapak Abad Kesra, Pak Habib Pagi yang telah memfasilitasi sehingga beliau Tuan Guru kita bisa bersedia hadir di tempat ini. Mudah-mudahan ini wasilah beliau kita semua diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih juga kepada para panitia di masjid ini, seluruhnya pengurus masjid yang tentunya bekerja keras untuk melaksanakan acara ini, dan kami mohon maaf kepada Bapak, saudara-saudara sekaligus kepada Tuan Guru kita kalau seandainya penyambutan kami terdapat hal-hal yang kurang berkenan, kurang sesuai dengan apa yang Bapak niatkan dan menginginkan. Tentunya kami mohon maaf sekali lagi, dan tentunya terima kasih kepada semuanya atas kehadiran kita semua. Mudah-mudahan kita bisa mendengarkan petua apapun yang disampaikan oleh Tuan Guru kita dan memberikan kita untuk hidup dan kehidupan dunia dan akhirat. Dan tentunya banyak ini sudah ditawarkan oleh Tuan Guru kita beserta para habaib, dan silakan dibagikan, dan harganya untuk banyu kapusannya Rp5.000, untuk hintalu Rp5.000. 100% gunanya untuk pembangunan masjid kita ini. Dan tidak terlalu panjang lebar apa yang kita sampaikan atas sambutan kami dari panitia pelaksana. Selanjutnya kami mohonkan cepatlah dua patah kata dari Bapak kita, ayahanda kita, Bapak Wakil Bupati Hulu Sungai Tengah, Bapak Dr. Andes Haji Sabri. Kemudian beliau dipersilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, fa aqulu wa 'ala Allahi tawakkuli. Ma'asyiral hadirin, Bapak Ibu jamaah yang saya muliakan, utamanya kepada para alim ulama beserta seluruh pejabat pemerintahan, Bapak Wakil Bupati beserta alim ulama, tokoh-tokoh masyarakat, para habaib, para imam, dan orang-orang tua kita yang alhamdulillah dapat hadir dalam kesempatan ini yang sama-sama kita hormati dan yang kita muliakan. Kemudian terima kasih yang sebanyak-banyaknya saya sampaikan kepada pimpinan Imam Junaidi rahimahullah. Beliau pernah berkata dalam satu ucapannya, arba'un turfa'ul abdu ila a'la darajat wa in qalla ilmuhu wa amaluhu. Ada 4 macam perkara diangkat akan itu hamba oleh Allah kepada beberapa derajat. Wa in qalla ilmuhu, sekalipun sedikit ilmunya. Kita ini hendak menambah ilmu, sudah terlanjur Tuhan, masuk ke pesantren pun belum tentu diterima. Model kita ini masuk pesantren, pikir orang terima, kalau ujungnya mengalihi, maharagu ujungnya Anda. Kadang tahu kita hendak berilmu seperti orang-orang hebat yang bisa. Wa amaluhu, amal kadang banyak. Kadang tahu kita seperti amalnya Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani kada sanggup. Beliau itu selama 40 tahun setiap malam menghatamkan Al-Quran, maka sidin banyak beisi keramat. Di antaranya suatu saat sidin hendak mengadakan pengajian, sekalinya mendung tebal bakal turun hujan. Diintihi sidin mendung tegisir berkeramat. Ulun semalam lagi juga bulik dari pengajian, hendak pulang pengajian, sekalinya mendung kabel hijau kelapa. Ulun pandang tegisir yang tipis, yang kabel tajur patah payung ulun. Gagal ini hendak balik, dan harapan kita hendak bisa berkeramat karena amalnya sedikit. Kadang-kadang kita masih beramal, kita kadang-kadang kadang awal beramal seperti Imam Malik. Makanya Imam Malik itu amalnya luar biasa. Setiap malam kadang pagi berguringan beramal pamilian wajah berkeramat. Setiap malam termimpi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila bermimpi siang jadi kenyataan.
sepeda bulan 2 angka 8, pasangnya nomor 18, saat ditimbul 81 kembali rupanya. Kadang kata dia dari Jakarta kemarin ceramah juga ada kami. Kadang di sini anak disuruh guring malah subuh dibangunkan bukan suruh sembahyang. Takut dimimpi anak, takut dimimpi. Ya bagi mimpi apa yang tadi malam nak melihat warik begitu. Kemana bukanya usasa begitu. Bukanya naik sepeda. Wah hebat punya banyak warik bisa bersepeda. Berapa ikut wariknya? Oh ya anaknya sih kombang. Oke itu dia bagi pasang dua. Pertama nomor 18, kedua 81. Jadi kada bata haluput lagi. Hujan anak ada belum bahaya. Kenapa? Warik itu angin bahaya. Kenapa makanya? Warik itu dia awalnya warik, muhanya agak mirip apa aja. Ada satu lalu mimpi. Orang mimpi harap karena cocok kawan amal. Kita amal lebih ada apa mimpi kada karuan. Imam Syafi'i itu amalnya apabila bulan Ramadan 60 kali khatam Al-Quran. Sidin Imam Syafi'i itu umur 7 tahun sudah hafal Al-Quran. Kita umur 70 alifan gak hafal. Jadi imam ayat berlangganan. Rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua qul wallahu ahad. Belum dapat kisahnya kawan. Jadi suatu saat ada masbuk di belakang. Jadi begitu Allah Akbar sini sebagai surah dan sampailah lakum dinukum waliyatin. Yang di belakang pendengarannya waladulin. Ya masbuk Pak. Amin. Bingung sini. Aku tadi ini waladulin kan waliyatin. Terpaksa balik. Aku tadi nggak begitu waladulin kan waliyatin. Orang jujur ini nampung amat itu dan ditambah pula. Ada satu lagi kisahnya berlangganan ayat nih anak di bawah halus karena berlangganan anaknya hafal. Begitu jadi imam rakaat kedua setelah beramin anaknya menarik telepon mamanya. Kemudian anak mama abah tuh pasti mereka berwala pulang. Malulah abahnya ayat keanginan lalu pindah ayat inna a'tayna. Cuman kada dapat mencari tabulik-bulik inna atau ini buat Tuhan ya. Kenapa bilang ada begini? Bila selesainya kita paksa ini begini inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahu akbar ya Allah. Ayat kedua kita kada kawa Imam Syafi'i kada kawa. Makanya Imam Syafi'i itu berkeramat lampu pajak angkat sidin tangan dalam satu cerita Daud diangkat jadi lampu syukur. Kita ada tahu nih kepada Allah. Imam Syafi'i As-Saqati beramal malam selama 90 tahun. Kada pernah kuring berduduk berapa kada pernah. Imam Syafi'i As-Saqati itu kalau kuring sidin berduduk dia duduk jangan batal. Karena sayangannya kalau batal maka sidin kuring berduduk wajar sidin beramal. Kita ada sanggup baik sidin, tapi ada amalan yang bisa dinaikkan Allah kepada derajat nanti sekalipun amal pada banyak, sekalipun ilmu pada banyak. Apa amalannya? Yang pertama al-ilmu. Ada yang mengartikan tidak gampang emosi, kadang gampang marah. Kenapa kadang gampang marah? Karena punya sifat kasih sayang, karena punya sifat lapang dada, karena punya sifat pemaaf. Makanya tidak gampang marah. Kita kalau menurunkan marah bisa nekat. Ada kisah orang tua umur 70 tahun
sedikit-sedikit sakit kepala. Seminggu tuh ada hiji 2-3 kali sakit kepala. Kenapa gini? Aku kepala maka karang ini selalu ini rancang ini. Oh ya dokter berapa rupiah? Oh ya dan tua 70 tahun. Oh ya dokter biasa apa? Itu memang sudah bawaan orang umur 70 tahun dasar rancang ini kepala. Petakon lah sini. Kenapa dia ulur nih maka rancang sakit pinggang? Oh jangan dokter biasa apa? Itu memang sudah bawaan umur 70 tahun. Mungkin kulit ada karim deh. Jadi penyakit pinggang. Saring sini. Asal takut ini 70 tahun umur. Saring sini. Pikir sini coba asli kalau jangan 70 tahun. Lampau tangan sebelah kepala. Oh jangan Tuhan kenapa di dokternya? Mulut di maka para rancang nanti sakit. Oh ya dokter biasa apa? Itu memang sudah bawaan orang umur 70 tahun. Lampau tampilin ke sebatas. Oh ya dokter apa tampilin saya? Biasalah dokter aja. Itu dasar sudah bawaan orang umur 70 tahun. Makanya kalau menurutkan marah, orang yang hendak baik kita bisa kita musuhin. Maka itu sifat helm itu sangat teruji. Nabi itu ahlaman nas wa asja'an nas. Nabi itu paling menyantun, paling peduli, paling lapang dada. Padahal Nabi paling berani. Nabi itu gunung sanggup memusnahkan namanya menyakiti Nabi, tapi jadi kita malu. Karena Nabi punya sifat pemaaf, Nabi punya sifat peduli. Karena suatu saat Nabi itu dikasih sesuatu, biasanya Nabi itu kalau dikasih sesuatu masih bagi-bagi. Rupanya dikasih orang limau itu nggak ada bahan jeruk, nggak ada bahan jeruk limau. Itu beli pelangnya berapa? Ujungnya jadi masakan. Dikasih limau, dikasih jeruk, lalu dimakan Nabi. Sekali dihabiskan. Sahabat bertanya, ya Rasulullah kenapa sampai habiskan? Setelah yang mengasihi diberi. Ditanya kenapa dihabiskan? Kata Nabi, cukuplah saya yang merasakan masamnya di limau. Oh pada limau masam. Namun kubiri ke ikan di sini. Kalau ikan ini ada sanggup menahan masamnya. Kena tak kulit, tak kawujud, tak kulit, kasihan tak menjulungi. Maka habiskannya. Biar aku hanya merasakan masam, tapi tahan menahan masam. Kita ada tahan. Begitu masam tak kulit, ada luar. Wujud awal. Nah, mereka kasihan tak memilih pedulinya Nabi. Namun kita, aman limau manis habis. Aman limau masam satu tawaran ke bawah. Manis maka ada kisah orang juga. Orang ini sama-sama berjalan mengembara. Orangnya berempat. Rupanya sampai ke satu kampung, baru lapar. Tetap warung. Ada syuting di warung buka. Masukkan anggaran sudah patah kembalikan. Kue kan lebih pagi tadi. Dibuka, tutup kue itu ada minta baju, ada apa pisang, apa potong lagi, apa himpil, tantangan tapak apa, tantangan amparan tapak tadi, atau kue bedel tadi, ada 4 lagi. Karena perut lapar, ada mencium lagi, ambil langsung makan. Sekali dimakan, bersih rupanya, bingungnya. Bila ada kehabisan dan aku terpaksa langsung makan. Jadi terpaksa omanya dia pisang nih berasa durian. Yang jangan surangan dapat Allah. Soal kalau jangan dengar rasa durian nasi pun capai biar juga makan. Kakak sini. Apa ada juga cerita kenyataan di sini. Mungkin rasa durian kan apa bersih. Bingung sini. Dukung ada di sini. Berarti terlanjur jadi dukung kan dosa benar. Soal yang berdua mengancam makan habis apa bisa makan impel
sudah habis bertakon, tambah apa ya perasaan hijau sama ya, biasanya itu namanya ada peduli dengan nasib kawan. Makanya kita dipedulilah dengan kesusahan orang lain. Orang yang selalu peduli dengan kesusahan orang lain nanti angkat di angkat Allah. Ada diceritakan di zaman Nabi Musa alaihissalam, ada hamba Allah yang sudah berumur sekitar 500 tahun, sudah lebih kurang 350 tahun beramal ibadah. Datang kepada Nabi Musa, sidini malam tahajud, ibadah malam, siang puasa, bergerak di sebuah pulau, biar jangan bulan Musa nyorangan. Cuman di sebuah pulau itu ada pohon delima, buahnya banyak. Jadi cukup pengen sidin makan sahur, buka puasa. Jadi buka puasa itu sahur. Tapi karena diamalkan tidak salah. 500 tahun itu berdiam, dapat 350 tahun itu berdiam beribadah pada dia. Apabila siang puasa, makan sahur dari 5 biji, buka sahur dari 5 biji. Ini tukang terus menerus. Jadi anak tahu tulang kepada Nabi Musa alaihissalam. Coba sampaikan kepada Allah, kira-kira ulun ini di surga mana hendaknya? Di surga mana? Sekali yang ditanyakan kepada Allah, ternyata orang yang sudah beribadah lama ini bukan di surga hendaknya, tapi bakal dimasukkan ke dalam neraka. Tahajud Nabi Musa disampaikan lagi kepada orang tadi. Orang ini sangat terkejut. Kenapa umur sudah tua, beramal sudah 350 tahun, kenapa maka takdir masuk neraka? Akhirnya orang Tuhan dibilang kepada Nabi Musa, ya Nabi Allah Musa, coba sekian munajat lagi kepada Allah. Tanyakan kepada Allah, keputusan ini bisalah diubah, jangan di neraka tapi ke surga. Amun kata kawan juga diubah, ulun ada permintaan terakhir di sini. Amun ulun masuk ke dalam neraka, ulun gagalakan ulun. Segala-galanya biar neraka itu pantuh ulun surangan begitu. Nang lain kena masuk lagi. Karena hibak kan ulun surangan. Mun masih juga merasakan sakit neraka, ulun surangan lagi di sini. Nang lain kesiannya marasnya marah ada. Ulun jadi surangan. Saat ini disampaikan oleh Nabi Musa kepada Allah, apa jawab Allah? Orang ini akan dimasukkan ke dalam surga karena dia peduli dengan orang lain. Makanya orang yang selalu peduli dengan orang lain, maka nanti pangkat diangkat Allah. Satu. Yang kedua, yang lekas menyebabkan pangkat diangkat sekalipun ilmu sedikit, amal ada lebih banyak. Wat tawadhu, hidup harus merendah diri, jangan merasa hebat. Kun indallah khairan nas. Kata sahabat Ali, jadilah engkau di sisi Allah sepaling baik manusia. Tapi wakun indan nasi syarran nas, jadilah merasa di sesama kita tidak lebih baik daripada orang. Sehebat apapun orang merasa hebat, terbaik orang yang pada hebat, tapi jangan merasa hebat. Terbaik itu. Jadi ada guru bercerita, ada di zaman dulu muridnya Nabi Isa berdua, orangnya ilmunya bagus, amalnya bagus, kemana-mana dihormati orang. Ada preman mengintai dari jauh, melihat nyamannya orang berilmu, nyamannya orang banyak beramal. Anda menjadi berdoa, ya Allah ya Tuhanku, jangan kau matikan aku kecuali aku menjadi orang taubat, biar aku bisa menyicipkan nyamannya surga. Marah aku di dunia kan dapat nyaman sepertinya, karena ia berilmu, ia amalnya banyak. Aku kata, tapi aku ingin di surga aja engkau muliakan. Rupanya doa kalimat ini dikabulkan Allah karena doa merasa banyak dosa. Orang berdoa kalau merasa banyak dosa, merasa rendah, doa mudah dikabul. Nah, rupanya murid Nabi Isa tadi
mesti ada beriman berdua. Ya Allah, ya Tuhanku, kalau aku mati jangan kau kumpulkan aku beriman. Rupanya dua sama-sama dikabulkan. Walaupun nang baik akhirnya ada baik kesudahan, nang kada baik akhirnya baik kesudahan karena merasa dirinya banyak dosa. Makanya kita apalagi di majelis semacam ini, kita harus merasa kita ada lebih baik daripada orang lain, supaya kita nih curahan rahmat Allah, keturunan barakah. Maka itu kita merasa ada lebih hebat dari orang. Jadi di zaman dulu yang dulu itu ada orang mondok sudah puluhan tahun. Anak ambil berizin orang guru ulun, anak izin berambil mondok karena sudah lawas banget 10 tahun. Punya guru kan boleh ikam belum lulus, tapi menikam hendak dua sampai ada syaratnya. Kau bawakan dulu orang yang paling jelek di antara kita. Jin boleh waktu 3 hari aja kita. Bila ikam dapat membawa orang yang paling jelek di antara kita, maka ikam lulus. Waktu 3 hari. Hari pertama berjalan. Pertemuan awan orang gila. Tak pikir sikit. Berarti orang gila yang paling jelek. Kuing kada tak arah, kadang tertawa surangan, kadang memamai surangan, baju kadang kayak orang. Berarti di sini orang gila yang paling jelek. Karena di sini isok aku nak menjumpai dia. Ada orang yang paling jelek tuhai orang gila. Rupanya malam tu berpikir sikit, orang gila jelek, tapi inya kadang kalah, inya kadang diberati hukum, inya kadang sembahyang ada apa? Kenapa? Karena gila. Makanya aliran orang gila itu ada wajib sembahyang, karena inya akal hilang. Kalau akal masih ada, tetap wajib sembahyang. Maka itu aku di sini kada lebih baik daripada orang gila. Orang gila kan sembahyang pada dosa, kita makan berdosa. Satu, nang kedua orang gila ini basic kelebihan. Kelebihan orang gila ini kada suah memandikan air orang. Suah biar ada orang gila harus rumah menyebut orang. Kenapa kan sebagai orang dudukan orang gila di bawah kuping mendirikan rumah ada suah. Kenapa? Akas main-mainan rumah kenapa? Orang gila itu sesama ini pertama dari taguan. Ulun melihat ada yang gila si Ipong itu berduduk paruhnya nama ini besok makannya. Nah si Ipong selama rapi peraunan ya aku takdir pada orang ini. Soalnya ada kok ada taguan. Jadi bila ada orang kan bertaguan itu orang gila. Besi nggak bijak tapi jujur. Berarti presiden, aku pada lebih hebat daripada orang gila. Besok berjalan pulang, cari siapalah makhluk Allah yang paling jelek. Tetap anjing, sasa anjing. Presiden anjing macam ni. Orang ada salah sasanya, berarti anjing paling jelek sudah. Boleh ke rumah, berpikir pulang. Anjingnya ada diberati hukum. Dia mati sudah selesai. Lagian anjing punya kelebihan. Dalam kitab Kasyifatus saja kelebihan anjing itu 12 macam. Kalau ulun terangkan satu-satu sampai maghrib kan selesai. Kenapa? Sebab ulun kan hafal. Kitabnya tak tinggal. Ada di pamiatan bahas ini. Anjing itu punya kelebihan. Inya itu tawakalnya tinggi. Inya anjing kamana aja tulang ada suara sano, ada suara. Namun kita ni ke kampung aja bersama, kamakah bersama, macam-macam lah di bawah. Kalau anjing ada suara bersama, suara dia melihat anjing ke kampung sebelah membawa nasi bungkus, malah kita ada tahan. Berarti kita ni ada lebih hebat daripada anjing. Ada lebih hebat. Mungkin jadi aku tamu dan siapa yang paling jelek. Isok berangkat ke rumah kiai, Mbah Kiai, ulun sudah tetamu orang yang paling jelek.
bulik di antara kita. Pejabat jadi siapa orangnya? Ulun bajai. Ulun kan lebih baik daripada orang lain. Orang kayak itu jago ikam lulus, dia dah boleh. Nampak ikam jangan marah, apa baratnya pada orang. Ayo kita berdebat. Barakah ilmu. Kalau kita menyampaikan ilmu, jangan merasa lebih hebat daripada orang. Ternyata ini amalan naik pangkat. Yang ketiga, wasaha, yang lantas menaikkan pangkat kita di sisi Allah, hidup pemurah, hidup dermawan. Orang pemurah itu disayang Allah. Orang pemurah Habibullah. As-sakhiyyu qaribun minallah, qaribun minan nas, qaribun minal jannah, ba'idun minan nar. Orang pemurah itu dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surga, jauh daripada neraka. Maka kata Nabi, orang yang banyak penghuni surga itu dua. Pertama, husnul khuluq, baik budi pekerti. Yang kedua, wasaha, karena punya sifat dermawan. Orang bersifat dermawan itu, pemurah itu, harta tidak akan berkurang sebab pemurah. Karena malaikat sudah berdoa, Allahumma a'ti mumtikan halaba, ya Allah berikan ganti kepada orang yang membelanjakan harta untuk kebaikan, ganti yang baik. Kalau malaikat yang berdoa, Nabi yang berjanji, la yu'tihi asyukra illa waqad a'adda lahu adiyada. Menurut akal malaikat berdoa tidak akan ditolak doanya. Maka orang pemurah itu zahirnya harta berkurang, hakikatnya nambah. Guru kami berkisah menceritakan di zaman dulu ada orang pondok berdua sama-sama dengan satu guru. Rupanya nang seikong ni berdiam di kota, nang seikong di desa. Nang di desa ni besi kabun pisang. Jadi sidin hari-hari panen pisang, ambil setandan satu lun kapal. Nah ditabang, nanti disisir itu satu-satu. Kadang satu tandan itu isinya 10 sisir, dijual 500 satu sisir, berarti 10 sisir 5.000. Suatu saat datang kawan yang dari kota tadi, pas tiba nabang pisang. Nah rupanya pisang itu masak di pohon. Kawan ini di kota berdiam pada suami rasa pisang dan masak di pohon. Nah kenyamanan, lalu merawat nang kawan nih. Nyaman dia bisa masak di pohonnya rupanya menagur dulu ada maunya, paham kawannya. Makanya kita mengambil kita ditagur orang, berarti orang itu hendak dulu. Tapi saat dia mau ditagur ada dulu, ini hanya. Nah, mana tadi? Nah, dulu. Maksudnya kalau ada yang dulu, yang pakai. Ya, di zaman yang ini dari dulu. Jadi begitu ditagur, julung sini 2 sisir suruh berulik. Nang ini berpikir, ini tamu datang mengurangi rezeki. Padahal tamu itu datang membawa rezeki, bulik menghapus dosa. Paham nang ini tadi mengurangi rezeki. Semalam 10 sisir 500 dapat 5.000. Ini tinggal 8 lagi, berarti 4. Ujian laki kan bisa dipikirkan itu jual aja pasar. Itulah ke pasar, ternyata di pasar putus pisang. Orang anak bertukar pisang banyak naik ke sini. Ini ngapainnya kalau putus ke mana? Minyak yang putus mahal aja. Nah intiran jadi begitu mahal, Anda di 750. Ada seorang duduk habis pisang 8 sisir. Dihitung sini duitnya. Semalam 10 sisir dapat 5.000. Hari ini 8 sisir malah dapat 6. Berarti kurang menyumbangkan harta itu bersidangkan itu ternyata zahirnya berkurang, hakikatnya nambah lewat lain. Contoh gampang, kita punya anak 2
dua bini keduanya dilamar orang sekong. Kalau anak kita dilamar orang dinikahi orang di bawahnya, berarti zahirnya orang anak sekong. Tapi hakikatnya pertama sekong siapa? Anak Minanto. Anak ada hilang. Nangga dua depan Minanto jadi 3 anak. Nasi itu orang kawinatan ulang. Hakikatnya habis. Apa zahirnya habis? Hakikatnya bertambah 2, yaitu 62 anak Minanto. Begitulah kalau kita menyumbangkan harta untuk kebaikan. Nang ketiga namulah lakas naik pangkat wa husnul khuluq, baik budi pekerti. Ujian Imam Yusuf bin Asbad, tanda orang baik budi pekerti pertama qillatul hilaf, orangnya pada suka bersekitar, orangnya pada suka berdebat, orang pada suka bermusuh, orang pada suka bertengkar. Wa fi akhir zaman ma dalla qaumun illa bil rijal, tidak rusak umat akhir zaman kecuali terlalu banyak bersengketa, terlalu banyak bermusuh. Itu beramal ditutup Allah, rusakkan dengan tetangga, laki bini yang berkelahi, itu beramal tertutup. Nang bini sarip, nang laki sarip, nang bini mamuk, nang laki mamuk juga, nang bini mampas basko, nang laki mampas tidak, sama itu. Nang bini mau mabok, nang laki makan penang bermabok lagi. Nang bini marah di baliknya emir, nang laki baliknya dua. Bakalah di sini. Coba lihat pintu beramal tutup. Nang bini di kamar mati harap bakro atau nangis. Nang laki itu lapar kabur bukan begawi. Duduk di bawah niau sawit, duduk di bawah niau legenda. Buha-buha pokok sambung puting bukan begawi. Ditakoni orang kenapa ada begawi upang, pian kenapa ada begawi. Oke sekian ada aku galau gelisah. Bini pemain di rumah mana begawi. Nang bini inti ke rumah bukan memasak, berharap di kamar. Kemudian mama masakan laki itu yang naik. Siapa hendaknya masakan nasi sontoyo? Saya amat sidena. Amun kesusarikan ditanya dari sudahnya. Pintu beramal tutup ada kisah 10 kali. Orang ini hendak maharagu kambing. Nang sebelah ada pakabun ubi, kan tantangan. Nang sebelah ada kambing, nang sebelah anak petanang ubi. Maka tak imbai unding timbai. Jadi begitu hendak melihara kambing, punya nang pakabun ubi, pian boleh maharagu kambing, tapi kambing ikat. Punya nang pakabun melihara kambing kada bisa. Amun pian nang pakabun ubi, pian mager. Nyaman kambing pada masuk. Agar rupi kan kada terjamin keselamatannya. Agar rupi, kemudian nama kambing jadi bisa ikannya ikan kambing. Kambing kan mahal harganya, tali kan murah. Amun aku yang mager, kebenaran modal benar hasil. Untuk hobi berapa harganya? Agarnya mahal. Ada bisa kemudian nama kambing ikan mager, kemudian nama kambing rupi kambing ikan bawa lagi. Sudah bakal lagi panggil RT mati itulah nasib jadi RT. Enggak ada bakal lagi aja yang jadi orang. Makanya lama ke dunia jadi sebagai orang. Ada orang 3 datang RT. Kau jadi Cina kok bakal lagi. Kau jadi bakal berhubung Cina anak bingung kambing dan mengikat. Kau jadi bingung kambing kada inya bakal berhubung dan mengagar. Kau jadi RT kambingnya mana? Belum ada lagi di sini. Ayahnya bakal kambing kada jadi, melihara kambing kada jadi. Nasi kok kalau tak sikit lagi kemudian nasi kok lain lagi berenang lagi. Nya boleh jadi takut membawa pohon kayu. Amun kami sana ada pulai kayaknya. Kayu pulai itu kawan sudah jungkong halus dah. Kami sana jungkong tahun di sini. Jadi bulan jungkong boleh membawa kayu pulai. Oh jangan anak, halo ibu anaknya. Akhirnya pembah yang anak kayu ditanam. Akhirnya digalakan jabarnya. Amun sudah benar dia tiba ya karena kan banyak tanya. Sudah benar ditabang di sini. Amun ditabang lagi nak pembah. Ulah jongkong di sini. Saya tidak mendengar ulah jongkong tadi anak senang. Aku dihaluan bahagia dan duduk banyak. Ya bagi jangan. Duduk di jongkong di tangan
budaknya di haluan, pas kipin nama menangis paman. Keluar mamanya, mak kipin anak jangan begini. Ini nih masih ya, anak naik dukung di haluan, jauh di tanah di haluan. Oh jangan begini dukungnya mana? Belum lagi jangan ayamnya cuma cerita. Sampai ini empatnya makin hancur kayak bulan ini. Lagi tadi, banyak ada tangga, jobinya gede. Maka orang agak melihat ada banyak cakap, tapi banyak berbuat. Yang terakhir, sebenarnya 10 tandanya. 68 kita sambung pada episode berikutnya. Takut kalau bil masyarakat, kada usah mencari-cari kesalahan orang. Karena setiap kita ini ada bisi salah. Namun mencari kesalahan berita salah. Maka kita ini kadang-kadang mencari kesalahan orang. Nang dibicarakan panau orang, seorang berkuat. Padahal kan kalau panau cuma merusak pemandangan. Kalau kuat kan sungguh mengganggu lingkungan. Apa ada ganggu menjadi jebol, paksa itu lebih. Nah yang penting orang itu kadang lebih baik daripada yang disampaikan. Maka kebiasaan kita ini kan dulu menyampaikan yang lebih baik. Imam Luqmanul Hakim sudah. Bagi Imam Luqmanul Hakim, ayo kita nak berjalan yuk. Bawa kendaraan satu aja, udah satu. Kita naik kedua. Kita nak tahu pembicaraan orang tentang kita. Apa nak dibicarakan orang tentang kita? Karena wali mendengar dia. Tiba pasti dia. Walaupun jauh, tapi tahu penilaian orang. Berjalan dulu beranak. Sekalinya ada orang banyak bilang, ini kok iya anak iya abah sama kejamnya. Masa udah hitung-hitung berdua. Nah karena salah kan, salah. Monte itu terkait di sini ikan turun, apa di atas. Ikan turun kudanya apa di atas. Apa yang dinilai orang? Menilai anak bakti ya kayak apa? Caranya bertemu orang banyak berkata, inilah orang tua kejam dengan anak. Yang akan ngomong di atas kuda, anak halus maka tubuh menarik. Ini ada bilang baktinya anak orangnya dari halu yang kawitan pasiennya. Tapi yang dinilai apa? Kejamnya orang tua anak. Jangan Luqman Imam Luqman Hakim salah pula. Mungkin nakai berubah aja ikan di atas apa di bawah. Sudah anak di atas abah menarik di bawah. Bertemu orang banyak bilang lagi ini anak durhaka hari. Masa nyamannya di atas kawitan tertarik. Ada bilang inilah orang tua bertanggung jawab dengan anak. Ada yang dibilang inilah tutupan anak durhaka. Salah ulang nak presiden. Ayat sebagian salah yang itu bagi ikan turun, abah turun, abah naik sebelah sini, ikan naik sebelah sana. Jadi orang tidak menilai lagi. Soalnya pada orang banyak bilang lagi ini kuliah abah ya anak sama masa isi kendaraan yang dipakai. Salah pula. Jadi Imam Luqman Hakim kita dinamai menurunkan orang salah terus. Kayak apa kita diteruskan ke adakah? Hari patah sudah ini anak kita tutup lagi sampai di sini. Minta maaf lahir batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah ucapkan kita. Selanjutnya kita masuki acara doa. Sekali lagi kami mohon kepada Bapak Ibu Kiai Haji Fakhruddin untuk membacakan doa di sore hari ini kepada beliau bersama.
Dengan berakhirnya acara